mahasiswa keperawatan Universitas Udayana. Hari ini kita akan kuliah online kembali dan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang terakhir adalah tentang DBMS, Database Management System. Jadi saya sedikit berbagi tentang bagaimana sebenarnya pengolahan basis data menggunakan aplikasi yang disebut dengan DBMS, Database Management System. Minggu lalu saya kan sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk melakukan download aplikasi atau satu paket aplikasi, dan sudah kita demokan bersama-sama melalui satu perwakilan mahasiswa. Dan sepertinya hari ini di semua laptop ataupun komputer rekan-rekan mahasiswa sudah terinstall aplikasi ini. Nah, saya akan demokan sedikit nanti apa yang harus dikerjakan saat praktikum. Ini kebetulan saya menggunakan operating system macOS, dan teman-teman ada yang menggunakan operating system Windows. Silakan nanti mengikuti apa yang sudah sempat saya demokan. Nah, kalau di sini yang menggunakan operating OS, tinggal operating macOS, operating system macOS ya. Tinggal buka aplikasi XAMPP. Aplikasinya sama ya, XAMPP ya. Di persiapannya di sana juga di Windows juga silakan nanti XAMPP-nya semua di start. Jadi kalau di sini agak sedikit berbeda, ada start server terlebih dahulu ya. Mungkin antar mukanya sedikit berbeda tapi sebenarnya sama. Dan nanti kita cek servisnya. Setelah server sudah terbuka, ini IP dari server digunakan nanti untuk mengakses servernya ataupun DBMS-nya. Dan pastikan minimal MySQL sama Apache ini run dua-duanya ya. Jadi nanti saya akan run semua, tetapi teman-teman silakan nanti bisa run dua ini ya. Pastikan running semua. Nah, ini nanti kalau sudah ada stok seperti ini sudah running, MySQL sudah running, oke, Apache juga sudah running. Oke, kalau di sini saya tinggal go to application ya. Go to application seperti ini, nanti otomatis akan terbuka satu browser. Kebetulan saya menggunakan browser Firefox ya, Mozilla Firefox. Nah, ini alamat IP-nya yang digunakan, dan ini aplikasinya /dashboard gitu ya. Nah, kalau di Windows nanti bisa gunakan localhost. Jadi nanti bisa diketik localhost ya. Nah, kalau Windows itu adalah localhost seperti ini saja cukup. Tapi kalau untuk yang di sini di macOS itu bisa tambahkan 8080. Ini merupakan sebuah port ya. Jadi tidak saya jelaskan lebih mendetail, tapi silakan ketik alamat ini. Tunggu sebentar, ini satu lagi harus dinyalakan kalau di sini ya. Jadi ini localhostnya harus di enable. Ini agak sedikit rumit kalau di sisi macOS, tetapi kalau di sisi Windows itu lebih mudah ya. Tinggal start saja atau mulai saja dua service ini, Apache dan MySQL, dan nanti tinggal localhost seperti ini ya, sama ya. Jadi kalau bedanya di Windows mungkin langsung sudah localhost dashboard atau localhost saja diketik, kalau di sini tambahkan 8080. Oke, kita fokus pada PHP-MyAdmin. Jadi satu aplikasi manager namanya ini ya, atau database manager sebenarnya. Yang di belakangnya merupakan ada DBMS gitu ya. PHP-MyAdmin, teman-teman sudah sampai di sini dan bahkan sudah membuat database dan tabel ya. Jadi kita berbicara tentang sebenarnya namanya di sini adalah DBMS, Database Management System, atau sebuah aplikasi untuk memanajemen basis data. Nah, basis data itu tentunya sebenarnya sebuah dasar dari pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, misalnya sistem informasi yang
rekan-rekan kenal di sini adalah sistem informasi, salah satunya adalah sistem informasi rumah sakit misalnya, terus sistem informasi apotek misalnya, sistem informasi asuhan keperawatan dan lain sebagainya. Nah itu misalnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut saja mungkin sedikit biar tidak terlalu lama. Nanti teman-teman silakan lanjutkan apa yang harus dibuat nantinya. Kemarin saya sudah tampilkan bahwa teman-teman harus membuat database dulu. Database ini ya. Nah, di sini sebelah kiri ini ada namanya database. Beberapa database yang sudah ada bawaannya MySQL atau MariaDB. Jadi ada dua nama sebenarnya hampir mirip gitu ya. Dua produk yang hampir mirip, MariaDB atau MySQL. Nah, ini nanti database-nya diklik. Oke. Setelah database diklik, teman-teman bisa create database. Misalnya kemarin saya minta name ya, name dan atau name-nya saja, atau mungkin name dengan tambahan beberapa. Nah kalau di sini saya mungkin namanya di sini SIMRS, silahkan namanya sesuaikan dengan yang saya minta kemarin. Tapi sudah buat, kalau sudah buat tidak usah, tidak perlu buat lagi. Oke, SIMRS. Nah saya create seperti ini. Oke, kita lihat di sebelah pojok kanan, sebelah kiri, pojok kiri ini akan ada tambahan SIMRS. Ini adalah sebuah database. Database itu akan ada tabel-tabel. Salah satunya tabel di dalam database itu akan isi tabel. Oke, sudah saya jelaskan juga dan sudah teman-teman sudah bisa melihat. Nah kita buat satu tabel. Misalnya namanya tabelnya kemarin adalah pasien. Kebetulan kemarin kolomnya 4. Jadi kolom sebuah tabel itu kan akan ada kolom-kolom gitu ya, ada kolom-kolom, jumlah kolomnya tergantung atribut dari tabelnya. Misalnya pasien, kalau kita ngomong pasien kan bisa ada nomor rekam medis, nama, terus ada alamat, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain sebagainya, banyak ya, bisa 4, bisa 5 dan lebih dari itu. Oke. Kita coba 4 saja dulu, nanti tolong teman-teman lanjutkan apa yang akan saya minta. Mungkin nanti ada beberapa tabel yang perlu saya minta lagi, dan kebetulan kemarin tabel pasien kan sudah gitu ya. Nah misalnya saya akan buat di sini adalah saya beri nama pasien itu adalah pas gitu ya, underscore nomor RM misal ya, nanti namanya apa silahkan. Oke. Terus di sini nomor RM itu dia parchar. Di sini ada parchar, ada teks, ada date dan lain sebagainya. Ini adalah tipe data. Parchar dan teks itu hampir sama sebenarnya, tetapi parchar itu adalah teks yang terbatas ya. Teks yang terbatas. Jadi ketika nanti nomor RM ini kira-kira angka apa, huruf atau karakter gitu ya. Kalau dia karakter bukan angka berarti dia parchar atau teks. Nah, misalnya nomor RM ini kan misalnya ada 6 digit ya. 0000 001 gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah karena 00 di depannya itu adalah sebenarnya bisa jadi karakter. Karakter kan bisa jadi huruf atau angka. Kalau 1 2 3 4 nah itu baru angka. Oke, karakter. Dia tulis berapa, panjangnya 6. Nah ditentukan di sini paling unik nggak dia nomor RM tuh di pasien. Ya kalau paling unik teman-teman tentukan primary key. Primary key ini adalah hal yang unik sebenarnya yang dimiliki oleh hal yang unik yang dimiliki oleh si tabel itu. Nanti kolom-kolomnya atau isiannya itu merupakan entitas unik. Nah, kalau pasien itu kan nama itu enggak unik, bisa jadi ketut margi gitu ya, bisa akan ada banyak ketut margi juga nanti ya, apalagi kalau namanya yang singkat-singkat atau daerah-daerah menggunakan nama singkat itu tidak panjang seperti halnya di Bali, itu akan kemungkinan namanya akan sama, ada banyak nama pasien yang sama misal, ini contohnya. Jadi kalau nomor RM itu kan pasti dia unik ya, satu pasien itu satu nomor RM di satu rumah sakit itu nggak mungkin sama. Oke. Berikutnya ada pas nama misalnya ya, ini juga parchar.
jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya panjang nama itu 5 karakter. Pas jenis kelamin saya pakai JK saja. Kemarin kalau tidak salah saya buatkan enum gitu ya. Nah, ada tipe data yang namanya enum. Oke, ini tipe data enum ini pilihan. Jadi enum itu bisa dibuat laki-laki, terus ada perempuan. Biar sama semua pilihan. Silakan yang lain dihapus saja agar tidak terjadi error. Jadi ada hanya 2 pilihan saja. Oke. Setelah itu nanti tinggal tambahkan satu lagi pas tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu tentunya date ya. Oke. Tanggal lahir, date, dan nah di sini tinggal teman-teman ada tombol simpan save di sini ya. Tinggal ditekan di pojok kanan bawah. Oke. Oke, nanti tinggal ditunggu. Oke. Kalau sudah ya, ini sudah, tinggal nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa di sini menginput datanya. Dimana caranya? Tinggal di insert ya, insert datanya. Oke, misalnya contohnya 00001, terus ada namanya misalnya Ketut Dadap. Contoh saja ya, perumpamaan saja. Laki-laki, tanggal lahir silakan bisa dipilih di sini atau nanti bisa diketik. Oke, go. Oke, kalau ada nanti muncul error ataupun kalau benar ada pesan one row inserted, artinya sudah ada satu data masuk. Jangan ditekan go lagi ya, nanti akan terjadi duplikat, karena kalau go ini nanti akan insert yang sama lagi ya. Kalau ingin melihat tinggal ditekan tombol browse ataupun tab browse di atas. Oke. Nanti bisa dilihat ada satu data tambahan seperti ini. Kalau ingin menambah data, tambah satu lagi yang 002 nya. Oke, ini saya sempat sudah mengetikkan nama perempuan, terus tanggal lahirnya kalau ingin diketik manual boleh. Ini tahun pertama 2000, misalnya 1988. Oke, bulan 05 misalnya, bulan 05 tanggal 11 misal nih. Jadi tahun, bulan, tanggal gitu ya. Bulan, tanggal untuk format tanggal ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Setelah itu tinggal lihat kembali datanya. Sudah ada 2 data di sini. Jadi ada 2 data pasien. Nah, sampai di sana dulu untuk menginput datanya dan membuat struktur. Nanti saya akan kasih beberapa struktur data yang teman-teman bisa isi gitu ya di dalam praktikum hari ini. Nah, nanti akan didampingi oleh teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang akan mendampingi praktikum rekan-rekan mahasiswa ya saat ini. Satu hal mungkin tambahan sebelum nanti dilanjut, karena sampai pasien ini rasanya rekan-rekan mahasiswa sudah buat di rumah dan sudah dilanjut ya. Sudah juga ada beberapa hal teknis yang sudah diinformasikan ke saya, chat secara pribadi, itu masalah teknis tidak bisa install dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua sudah tertangani ya. Nah, ada satu yang unik di sini, dimana nanti sebenarnya kalau seorang programmer ya, yang saya sampaikan waktu ini adalah membuat aplikasi. Nah, bukan hanya sekedar membuat tabel seperti ini, tetapi nanti akan menggunakan bahasa komputer. Nah, salah satu bahasa dalam database itu namanya SQL atau SQL, Structure Query
language atau bahasa query terstruktur ya. Itu salah satu namanya SQL. Nah, di sini kita bisa memaparkan, saya contohkan saja karena sebenarnya perlu waktu 1 semester sampai 2 semester untuk memahami secara penuh. Tetapi kita buat lebih ringkas saja. Oke, misalnya saya ingin menampilkan satu data pasien dengan nomor RM 0000001. Kan ada dua ya tadi ya, atau ada banyak data misalnya ada dua. Nah, gimana caranya? Saya akan ketik struktur query-nya, bahasa query-nya, yaitu select ya, ada bintang itu semua kolom, from nama tabelnya, tabel namanya pasien, where. Nah, apa yang akan difilter, predikatnya apa, yaitu pas nomor sama dengan 0000001. Oke, seperti ini. Titik koma terakhir itu adalah satu perintah, satu baris perintah yang mengakhiri satu baris perintah. Oke, go. Nah, maka akan terlihat ini. Jadi teman-teman akan melihat bahwa select bintang from pasien where nomor RM 0000001 itu akan muncul satu nama pasien namanya Iketut Dadap. Nah, ini hanya perumpamaan saja ya pasiennya ya, data dummy yang saya buat. Oke, terus saya ingin hanya melihat nomor RM dan atau nama dan jenis kelamin saja. Ini bisa, query-nya bisa dirubah sedikit. Caranya gimana? Kita rubah query-nya dengan ini, tampilannya lah pas nama, salah ketik, pas nama dan pas jenis kelamin. Oke, ada dua, bukan bintang lagi ya. Dan go back seperti itu ya. Jadi ada dua seperti ini. Nah, masih banyak lagi. Jadi nanti kalau saya tambah lagi penjelasan akan panjang karena biar saya tidak membuat video yang sangat panjang. Silakan, mudah-mudahan teman-teman bisa hari ini sukses membuat beberapa tabel dan mengisi data. Nanti akan saya kasih strukturnya ya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video singkat saya. Semoga mendapatkan ilmu, tambahan ilmu lah setidaknya, memahami bagaimana sebenarnya pengolahan basis data di belakang layar dari aplikasi yang teman-teman bangun atau yang teman-teman gunakan, yang dibangun oleh programmer. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat untuk semua.